Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahdiatul Melihah dengan NIM 20070161158. Dosen pengampu Ibu Siti Hikmah Anas, MC. Akan membahas tentang klasifikasi ARPK ADHD. Perlu kita ketahui apa sih itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan mental yang menyebabkan seorang anak kesulitan untuk memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi sekaligus kehidupannya sehari-hari. Nah, ada 3 tipe ADHD menurut American Psychiatric Association. Yang pertama itu inattentive, yang kedua itu hiperaktif impulsif, dan yang ketiga itu kombinasi. Nah, ADHD yang pertama itu ADHD inattentive. Pada tipe ini, orang dengan ADHD mengalami kesulitan dalam mengatur atau menyelesaikan pekerjaan. Kayak semisal seorang anak dikasih PR oleh gurunya. Nah, dia itu susah untuk mengatur waktu kapan dia mau mengerjakan tugasnya, dan dia tuh sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian sulit memperhatikan secara detail atau mengikuti instruksi. Jadi apa yang dibicarakan oleh guru atau instruksi yang dibicarakan oleh gurunya itu dia masih belum bisa menangkap. Hal ini karena gangguan pada tipe ini mudah teralihkan atau melupakan detail rutinitas harian. Nah, dia tuh orangnya pelupa dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Nah, ADHD yang kedua itu ADHD hiperaktif impulsif. Anak yang memiliki hambatan hiperaktif impulsif menunjukkan gerakan yang berlebihan. Kayak semisal sering membuat gerakan-gerakan kecil seperti menepuk-nepuk tangan atau kaki. Bisa juga anak terlalu gelisah sehingga duduk aja dia nggak bisa diem, selalu gerak gitu. Kemudian mereka kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Jadi dia tuh orangnya suka berlari-larian atau memanjat dalam situasi yang tidak seharusnya. Kemudian mereka sulit untuk memberikan prioritas kegiatan. Jadi mereka orangnya tuh masih bingung kegiatan mana dulu yang harus dilakukannya. Sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Kemudian ADHD yang terakhir itu ADHD kombinasi. Nah, ADHD ini merupakan gabungan dari ADHD inattentif dan ADHD hiperaktif impulsif. Tipe ketiga ini merupakan kombinasi dari semua gejala. Pada tipe ini, anak menunjukkan ciri hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Jadi, kesimpulannya ADHD inattentif itu ADHD yang kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Sementara ADHD hiperaktif impulsif itu ADHD yang kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Kemudian ADHD kombinasi itu merupakan gabungan dari kesulitan tipe ADHD inattentif dan ADHD hiperaktif impulsif. Dan juga perlu diketahui, untuk mendiagnosis anak mengalami ADHD, maka orang tua harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu, gejala sudah harus ada sebelum anak berusia 12 tahun. Yang kedua itu muncul dalam 2 atau lebih situasi, misalnya di rumah, sekolah, atau pergaulan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu terdapat bukti yang jelas bahwa gejala tersebut mempengaruhi fungsi hidup sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.